Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih yang akan kita pelajari di mata pelajaran desain media interaktif ini. Kalian sudah tahu gambaran kita nanti selama 1 tahun ke depan akan membuat sebuah produk, yaitu produk multimedia interaktif. Sebelum kita membuat, alangkah baiknya kita memahami dulu tentang konsep dari multimedia interaktif itu sendiri. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang konsep multimedia interaktif. Sebelum saya mulai menjelaskan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan kita pelajari bisa dengan mudah kalian pahami, bisa dengan mudah kalian aplikasikan nantinya. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih. Kita langsung saja pada materi tentang konsep multimedia interaktif. Materi yang akan kita pelajari pada konsep multimedia interaktif ini yaitu yang pertama, pengertian multimedia interaktif. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang jenis multimedia interaktif. Yang ketiga tentang model multimedia interaktif. Dan yang terakhir tentang fungsi multimedia interaktif. Kita langsung ke pengertian multimedia interaktif. Sebelum kalian ke pengertian multimedia interaktif, yang pertama harus kalian pahami yaitu apa arti dari multimedia itu sendiri. Multimedia terdiri dari 2 kata yaitu multi dan media. Multi itu artinya banyak, beberapa. Kalau media itu artinya sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Media itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa audio atau suara, bisa berupa video, bisa berupa animasi, atau juga bisa berupa sebuah grafik. Ini semuanya media. Media untuk menyampaikan informasi. Jadi multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, animasi, atau video. Itu pengertian dari multimedia. Jadi multimedia itu biasanya sedikitnya ada 2 gabungan dari media. Misalnya gambar dan teks itu sudah termasuk dalam multimedia. Misalnya audio dan video itu juga sudah multimedia, atau boleh lebih, misalnya ada teks, ada gambar, ada grafik, itu lebih bagus lagi. Itu pengertian dari multimedia. Sedangkan interaktif biasanya dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan interaksi. Apa sih interaksi itu? Interaksi itu berhubungan dengan komunikasi 2 arah. Menurut Warsito tahun 2008, interaktif itu berarti suatu hal yang bersifat saling melakukan aksi, saling aktif, dan saling berhubungan serta mempunyai timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Jadi interaktif itu ada hubungan 2 arah, yang satu memberikan aksi, yang satu memberikan reaksi. Jadi ada timbal balik di antara keduanya. Itu namanya interaktif. Sehingga multimedia interaktif bisa kita artikan sebagai pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, audio, grafik, atau video dan animasi dengan menggabungkan
perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan interaksi dan komunikasi. Jadi untuk multimedia interaktif yang akan kita gunakan nantinya interaksinya berupa klik. Jadi kalau di komputer kita mengklik sesuatu itu sudah merupakan interaksi. Jadi ketika kita mengklik sebuah tombol maka akan muncul sesuatu. Itu jadi kita melakukan klik, kita melakukan aksi, komputernya mereaksi dengan menampilkan sesuatu. Itu namanya interaktif. Yang kedua, jenis multimedia interaktif. Secara umum jenis multimedia interaktif itu ada dua. Yang pertama adalah hierarkial, yang kedua adalah non-linear. Ini berdasarkan navigasinya. Yang pertama hierarkial, jadi hierarki. User atau pengguna memiliki pilihan. Yang pertama ada topik utama atau ada menu-menu utamanya. Nah, di topik utama atau menu utama ini dibagi lagi menjadi sub-sub di bawahnya yang lebih spesifik. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi ada yang pertama, ada yang utama ini, kemudian ada sub-sub di bawahnya. Contohnya saya punya sebuah media interaktif. Jadi pertama kali yang keluar adalah intro. Di intro ini kita masuk ke menu utama. Di menu utama itu ada yang namanya kompetensi dasar, ada materi, ada video, ada kuis, ada informasi, dan ada tombol untuk keluar. Nah, saya mau pilih menu video. Di dalam video ini ada subnya lagi yang lebih spesifik, yaitu video tutorial. Video tutorial sendiri ada subnya lagi, ada video 1, video 2, dan video 3. Jadi inilah contoh multimedia interaktif yang hierarkial, yaitu mereka membuat sebuah hierarki. Seperti kerajaan, ada raja, ada pangeran, seperti itu. Yang kedua adalah non-linear. User bebas bergerak untuk melihat materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada paksaan, jadi user bisa bergerak bebas kemanapun dia mau. Jadi strukturnya seperti ini, dia mau klik yang mana aja itu terserah dari usernya. Contohnya, saya punya menu home, punya menu kontak, punya menu about us, my account, shipping, kategori, register, login. Jadi user kita itu boleh mau kemana aja itu boleh, tidak ada hierarki yang dipaksakan. Yang ketiga, model multimedia interaktif. Model multimedia interaktif ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah model tutorial yang nanti akan kita buat insya Allah. Yang kedua yaitu drill and practice. Yang ketiga simulasi. Yang keempat instructional games. Yang kelima hybrid. Yang keenam sokratik, yang ketujuh inquiry, dan yang terakhir adalah informational. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tutorial. Tutorial ini adalah salah satu jenis model pembelajaran yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi, istilah, latihan, dan branching yang sesuai. Jadi tutorial ini adalah isinya itu tentang penjelasan-penjelasan. Model tutorial bertujuan untuk menyampaikan materi tertentu. Komputer menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik sesuai dengan jawaban dari pengguna. Nah, ini contohnya yang nanti akan kita buat. Yang kedua, drill and practice. Fungsi utama model ini adalah latihan dan praktek. Dari namanya aja sudah drill and practice. Jadi model ini menganggap bahwa pengguna atau user sudah menguasai materi sebelumnya. Jadi mereka di sini hanya untuk latihan dan praktek. Jadi sudah
mereka sudah belajar di tutorial. Jadi untuk di model drill and practice ini mereka tinggal latihan dan prakteknya saja. Nah, contohnya seperti ini. Anak-anak sudah paham konsep perkalian. Jadi di sini tinggal latihan-latihan soalnya saja. Itu model drill and practice. Yang ketiga, simulasi. Simulasi digunakan untuk memperagakan sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan sehingga user merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi banyak digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan, sulit, atau memerlukan biaya tinggi. Misalnya untuk melatih pilot naik pesawat terbang atau pesawat tempur, itu kan biayanya mahal. Kemudian contoh untuk yang membahayakan biasanya terkait dengan zat-zat kimia. Jadi digunakan simulasi terlebih dahulu. Contohnya ini, di sini ada sebuah multimedia interaktif yang berhubungan dengan radioactivity. Kemudian instructional games. Model ini jika didesain dengan baik dapat memanfaatkan sifat kompetitif dari pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Namanya games. Jadi kalau di games itu kan pasti ada level-levelnya. Kita berkompetisi untuk menjadi pemenangnya, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang nomor 1. Jadi kalau model ini didesain dengan baik, maka siswa-siswa akan terus memotivasi dirinya untuk menjadi yang pertama. Seperti halnya simulasi, game pembelajaran yang baik itu sangat susah untuk dirancang. Dan perancangnya harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas tujuan pembelajaran tidak hilang. Jadi memang model ini sangat susah untuk dibuat. Ini ada salah satu games yang dikeluarkan oleh Microsoft. Ini tujuannya adalah untuk belajar. Kemudian model berikutnya adalah hybrid. Model hybrid ini gabungan dari 2 atau lebih model multimedia interaktif. Contohnya menggabungkan model tutorial dengan model drill and practice. Tujuannya untuk memperkaya kegiatan dari penggunanya. Jadi yang pertama ada tutorialnya terlebih dahulu, kemudian ada drill and practice-nya, latihan dan prakteknya untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian Socratic, model ini berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language, dalam bahasa natural. Socratic ini berasal dari penelitian dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi kita bisa ngobrol dengan komputer menggunakan bahasa natural. Bahasa natural itu bahasa kita sehari-hari. Jadi kalau sekarang artificial intelligence ini sudah sangat banyak, bahkan kita aja sudah bisa ngomong dengan Google seperti itu. Banyak sekali artificial intelligence yang dikembangkan pada saat ini. Ini contohnya. Kemudian inquiry. Model inquiry ini adalah suatu sistem pangkalan data yang dapat dikonsultasikan oleh user, di mana pangkalan data tersebut berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan dari penggunanya. Nih contohnya misalnya materi, kromosom, gen dan DNA. Jadi di sini tuh ada banyak sekali data yang bisa digunakan oleh pengguna untuk memperkaya pengetahuan mereka. Informasional biasanya menyajikan informasi dalam bentuk daftar atau tabel. Jadi informasional ini tidak membutuhkan interaksi yang banyak. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada papan. Jadi kita tinggal memencet saja. Misalnya di sini kita mau pesan menu makanan. Jadi di layar tertera menunya apa, kita tinggal pencet kemudian bisa pesan. Informasional atau bisa jadi papan informasi penerbangan. Penerbangan ini berangkat jam berapa, landing jam berapa, seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah fungsi multimedia interaktif. Fungsi multimedia interaktif khususnya dalam pembelajaran itu yang pertama adalah sebagai suplemen. Namanya suplemen, itu artinya tambahan. Tambahan ini apabila guru atau siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan multimedia atau tidak untuk materi pelajaran tertentu. Jadi boleh sebagai tambahan, misalnya guru di kelas menjelaskan, setelah menjelaskan kemudian ditampilkan multimedia interaktif pada siswa, tapi sebagai tambahan saja. Kemudian fungsi yang kedua adalah komplement. Komplement itu artinya pelengkap. Dikatakan sebagai pelengkap apabila multimedia tersebut diprogramkan untuk melengkapi atau menunjang materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Misalnya, guru menjelaskan, di kelas guru sudah menjelaskan, kemudian ketika latihan soal, guru menggunakan multimedia interaktif. Itu artinya multimedia interaktif ini berfungsi sebagai pelengkap. Yang ketiga adalah substitusi atau pengganti. Ini multimedia interaktif ini bisa juga berfungsi sebagai pengganti. Jadi benar-benar sebagian besar menggantikan peran guru dalam menyampaikan materi. Ini fungsi multimedia interaktif dalam pembelajaran. Bisa sebagai tambahan, bisa sebagai pelengkap atau sebagai pengganti. Oke, demikian konsep multimedia interaktif yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan, bisa melalui WhatsApp group atau yang lainnya. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang sudah saya paparkan bisa kalian pahami. Ini merupakan konsep dasar multimedia interaktif yang nantinya akan menjadi dasar kalian membuat multimedia interaktif itu sendiri. Apakah kalian nanti akan membuat tutorial, apakah mau membuat drill and practice, atau bahkan simulasi atau yang lainnya. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.